uh, ada di sekitar kita, kita berada dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi tradisi kita sebagai seorang warga negara yang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia itu terkenal budi pekertinya luhur dan ramah, kemudian sopan deh. Karena kita punya beberapa norma yang kita jadikan acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya norma kesopanan yang harus kita ikuti, ya, akhlak yang tinggi yang kita harus perhatikan dan kita lakukan tiap hari dalam lingkungan yang apapun, yang mungkin susah, yang lingkungan yang tidak sesuai keinginan hati kita. Kita punya hal tersebut yang harus kita junjung tinggi. Ya, kita kemarin sudah bahas tentang tradisi budaya yang ada di sekitar budaya atau keluruhan budi pekerti ya. Nah, sekarang berkaitan dengan norma yang kita gunakan dalam sehari, yaitu norma kesopanan di setiap kesempatan. Ya, jadi berkaitan dengan busana nanti. Jangan nanti akan paparkan seperti apa. Saya izin untuk menyampaikan tentang inner beauty secara tradisional. Ada beberapa hal yang di RPS itu ya yang harus saya sampaikan tentang pengertian beda sama. Sebenarnya saya juga ini kaitannya dengan apa? Ternyata kita terkait dengan inner beauty juga. Jadi terkait dengan kecantikan secara rohani, secara psikologis. Jadi bahwa semua itu di dunia tidak ada yang sama persis. Jadi bahkan orang yang kembar sekalipun identik itu ada perbedaan yang mungkin bisa dicari perbedaannya. Tidak ada yang sama. Mungkin garis tangannya berbeda, mungkin sifatnya juga berbeda. Kalau wajahnya sama, mungkin sifatnya berbeda. Ya, atau mungkin suaranya juga ada yang perbedaannya. Ya, sering kita lihat kan di TV, di televisi itu ada yang kemarin dai-nya itu juga kembar, yang di Isra Mi'raj itu ya, ada penyanyi yang kembar, suaranya pun mungkin tidak sama persis ya, atau kekuatannya juga mungkin berbeda. Ada yang pakai suaranya tinggi, ada yang kuat di suara yang rendah. Nah, itu masing-masing adalah perbedaan. Dan di dalam agama, perbedaan itu adalah rahmat. Ya, kita mungkin tidak sama persis, harus sama secara ideologi, secara pemikiran falsafah hidup, atau kepercayaan kita. Tapi perbedaan itu menjadikan suatu rahmat atau suatu kasih sayang yang kita bisa ambil hikmahnya di hal itu, ya, di hal tersebut, perbedaan itu. Kita nggak boleh menjelekkan atau menghina dengan perbedaan, apalagi pada orang minoritas di tempat tertentu. Ya, jadi beda itu sesuatu yang berkaitan, yang menjadikan tidak sama atau berlainan antara yang satu dengan yang lain. Jadi nggak sama. Cara jilbabnya Novita dengan Fernandia itu juga berbeda. Ya, jadi rasa atau keinginan atau sense-nya atau rasa ya soul-nya itu berbeda ya. Kadang satu keluarga aja, misalnya kakak adik juga sifat dan perilakunya juga tidak ada yang tidak sama persis gitu maksudnya. Kemudian apa sih yang sama? Sama itu serupa. Mungkin halnya, mungkin saat ini sama sedang merasakan sedih. Berarti keadaannya sama, saya itu sedang sedih loh gitu. Oh, saya juga sama, saya itu juga sedang merasakan kesedihan misalnya.
Mohon izin ya, saya ini tadi. Kemudian serupa, tidak berbeda, tidak berlainan, sepadan atau seimbang. Artinya kecantikan seimbang antara siapa ini? Novita Anggraini sedang sedang nyonggo nyonggowang ya kalau bahasa ini. Dengan Dian Widiasuti itu sebanding cantiknya itu sama. Bingung sampai milih yang mana ini antara keduanya itu kok setara seimbang gitu. Itu sama. Jadi wajahnya beda, tapi kalau dirasakan atau dipandang itu seimbang cantiknya. Atau orang ayo aku ya misalnya. Terus dana itu uang yang harus dikeluarkan atau disediakan untuk keperluan sesuatu, untuk biaya. Denda itu kaitannya dengan hukuman yang harus dibayar untuk orang yang melanggar peraturan. Misalnya kamu harus didenda ini dengan mengeluarkan uang untuk biaya tertentu, melanggar aturan undang-undang. Atau harus bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Didenda gitu. Misalnya kamu buang sampah di sungai, dendanya 1 miliar gitu ya. Itu adalah denda. Dan di samping sungai itu biasanya ada kan ya, undang-undang nomor berapa. Kalau membuang sampah di sungai nanti dendanya berapa sesuai dengan undang tersebut. Terus guna itu mendatangkan kebaikan, keuntungan, kemudian budi baik, bermanfaat, faedah, dan sebaik-baik orang itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas itu sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, jadi yang memberikan manfaat kepada orang yang lain. Membantu, walaupun orang yang dibantu kadang nggak memberikan sesuai imbalan dengan kita, ya kita bantu. Karena kita di hidup dunia ini adalah untuk mencari kebaikan ya, bermanfaat untuk orang lain. Tapi jangan dimanfaatkan. Tapi orang yang tidak punya pemikiran yang baik, kadang malah justru memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Itu. Ya hati-hati di dunia ini, mungkin jenengan masih belum bertemu dengan banyak orang, belum bekerja, belum banyak hal dalam kehidupan yang harus dipahami, bagaimana untuk menjadi seorang wanita, untuk menjadi jati diri jenengan, seperti itu. Jadi dalam hidup tidak hanya melulu tentang laba atau keuntungan, tapi juga kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain yang bermanfaat dan berfaedah. Lanjut, sarana. Sarana itu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Ya, jadi alat media saya bisa mencapai tujuan saya menyampaikan hal ini, berarti saya butuh media, yaitu laptop. Kemudian internet yang baik, yang kuat. Ya kalau saya nggak punya kuota, saya juga bingung bagaimana cara penyampaian mau ketemu sama Afidatun Niswa ini kok susah. Ini saya beli kuota. Padahal internet di kantor juga mungkin kurang kuat, kurang support karena yang memakai banyak, kebutuhannya banyak, tapi fasilitas kurang gitu seperti itu. Itu juga harus mencari di mana. Nah, kemudian seterusnya adalah busana. Jadi busana itu sesuatu yang dipakai yang serasi, harmonis, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakainya, serta sesuai dengan kesempatan. Jadi misalnya saya ini agak tinggi, saya kan mungkin tinggi saya 164 ya, saya agak tinggi, kemudian saya harus pakai baju yang mungkin ada saat saya bekerja itu ya harus menyesuaikan, berarti rok saya atau kalau misalnya saya pakai celana ya yang panjang yang sampai menutupi mungkin sampai di mata kaki gitu. Kalau misalnya saya ke kantor kok saya pakai yang 7/8 gitu yang misalnya, sehingga kaki saya kelihatan, itu kan juga tidak sesuai. Ya, jadi seperti itu. Harusnya dipakai oleh mungkin yang tingginya di bawah saya 160 gitu masih cocok muat. Kalau dipakai saya kadang
di atasnya gitu. Jadi saya harus menyesuaikan. Kemudian baju yang misalnya dipakai itu sudah kurang bahannya itu sedikit 1 meter kok harus saya gunakan untuk uh, apa membuat baju gitu. Berarti kan kurang, nggak apa-apa kurang. Jadi membuatnya sangat pendek gitu. Nah itu juga nggak sesuai. Tergantung kita mau kemana dan situasinya seperti apa. Saat uh, berkabung misalnya kita takziah atau ini kok pakainya yang tank top yang nggak ini kan nggak sesuai. Itu busana itu yang harus selaras, serasi dan sesuai dengan kesempatannya ya, kesempatannya mau sedang apa. Kemudian segala sesuatu yang dipakai dari mulai kepala sampai ujung kaki itu nyaman dan indah. Kalau kita pakai nggak nyaman, itu kan rasanya kayak nggak pas di hati, terus mau apa-apa nggak pede gitu ya. Nah itu adalah busana. Jadi kadang bagus tapi nggak nyaman untuk kita. Harganya larang tapi nggak pas, nggak sesuai dengan kita. Makanya harus fitting baju juga gitu ya. Nah, di sini busana itu merupakan tren atau mode. Kemudian berbusana itu juga bagian integral dari keadaban atau peradaban manusia. Ya, peradaban manusia yang berhubungan erat dengan etika maupun nilai religius dari agama-agama apapun juga menganjurkan untuk memakai baju yang sopan. Tradisinya bagaimana? Misalnya saat kita mungkin orang Hindu saat menunaikan ibadahnya memakai baju yang sesuai, pakai kutu baru atau pakai apa gitu jari gitu ya, atau orang Buddha saat melakukan ibadah ritualnya juga sesuai dengan bajunya ya, seperti itu. Jadi busana itu yang serasi atau cocok dari tubuh, usia, model, warna busana, serta kesempatan. Jadi dipaskan sesuai dengan waktunya mau apa. So, kemudian busana itu juga sesuai dari misalnya bentuk tubuh. Kalau gemuk atau besar, ya disesuaikan. Mungkin pakai baju yang tidak membuat orang itu nggak nyaman dengan bentuk tubuhnya. Kemudian yang sedang atau normal, yang kurus atau kecil, bagaimana. Kemudian busana juga bisa dilihat dari usia anak-anak. Jangan bajunya anak-anak dipakai orang dewasa, akhirnya kelihatan semua. Dari perut, pusar gitu ya, sampai roknya di atas lutut mungkin. Nah, itu juga nggak pas. Atau setengah baya, kalau misalnya orang tua malah pakainya yang seperti anak-anak, itu juga nggak pas. Sehingga kesannya tidak. Tapi sekarang tabrak aja. Banyak sekarang yang pakainya ya tidak harus yang gendut itu tidak berani tampil beda gitu. Ya nggak apa-apa karena memang eh, apa sekarang fashion atau tren itu berkembang dengan pesat. Jadi orang yang mungkin overweight di atas rata-rata secara obesitas ataupun overweight itu eh, boleh ya pakai baju yang terang benderang itu juga cerah, itu malah ya bagus juga. Kemudian coraknya kalau sesuai dengan ini ya, kalau sesuai dengan apa berbusana gitu. Jadi pilih yang garis-garis sedang atau polos, atau hindari bunga-bunga yang besar ataupun kotak-kotak. Kemudian apabila model garis tegak lurus tidak melintang. Jadi kalau gendut misalnya saya kok overweight gitu ya. Jadi garisnya ke sini, bukan ke sini karena akan menimbulkan kesan lebih gendut. Gitu. Kemudian untuk badan yang sedang atau normal,
Untuk model dan corak bahan bisa apa saja asal cocok, dan ini enak banget ini kalau orangnya yang normal, kemudian sedang atau nggak terlalu gendut, mau pakai apa aja itu aman gitu ya. Kemudian kalau warna ya tergantung pemakai, misalnya badan kecil atau kurus ya jangan terlalu ketat, apa ya, fitting to the skin gitu, misalnya mepet sama kulit gitu. Hindari yang corak tegak lurus, maka akan semakin kurus banget. Kemudian warna yang berbadan kurus bisa pakai yang terang. Ya, jadi pakaian itu meliputi busana yang pokok ya. Kalau pokok itu baju, rok, kebaya, blus, kemudian singlet, bra, celana dalam itu busana mutlak yang harus dipunyai ya. Jadi nggak punya bra terus gimana gitu. Contohnya, berarti kan pokok ya. Kemudian busana milineris itu pelengkap, misalnya kacamata, jam, sepatu, topi. Kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa gitu. Itu yang pelengkap. Jadi kalau yang mutlak harus ada ya bra, celana dalam, singlet, baju, rok, ya itu mutlak untuk wanita ya. Kemudian kalau laki-laki mungkin sesuai dengan apa apa ya, sesuai dengan ini kita mungkin aurat ya, auratnya mungkin kalau laki-laki kan banyak sampai di apa dari pusar sampai apa ya, dengkul ya. Nah itu kemudian aksesoris itu pelengkap lagi yang menambah keindahan atau menambah eh, keindahan bagi pemakai seperti cincin, kalung, bros, dan lain-lain. Kemudian fungsi busana di sini adalah melindungi dari sinar matahari, cuaca maupun gigitan serangga. Kemudian juga mempercantik diri, memberikan kesan tertentu bahwa orang yang pakai busana itu cantik banget, pakai warna yang pink atau warna salem atau warna yang soft itu menambah keindahan seseorang. Kemudian kebutuhan utama yang multifungsi selain untuk melindungi tubuh juga sebagai mempercantik diri. Nah, kebutuhannya bahwa busana itu juga dipengaruhi oleh faktor fisik, jiwa, sosial. Terus estetika, warna, variasi keindahan, ini ada teknologi sekarang ya, banyak banget, bahkan apa ya, kalung, anting dan lain-lain ini menambah keindahan, kemudian dengan disupport oleh teknologi. Secara biologis, fungsi busana itu melindungi dari cuaca, matahari, debu. Kemudian kalau dari psikologis menambah PD. Mungkin kalau pakai baju ada yang tidak membuat PD. Nah itu fungsi busananya nggak berhasil gitu ya. Kemudian ditinjau dari aspek sosial, ini sebagai penutup aurat, menggambarkan adat dan budaya dan media informasi. Misalnya pakai baju, kaos dari organisasi ataupun dari misalnya kegiatan tertentu, nah ini sebagai media promosi. Cara berbusana yang baik ini dipengaruhi oleh usia, bentuk tubuh, tadi ya, suasana, kepribadian, warna, dan pelengkap. Oke, ini sudah saya bilang tadi. Karakter ini modis, religius, ya. Kemudian orang yang larut dalam tren hedonisme, tetap hedon karena saldonya saldonya di rekening masih 5 miliar gitu misalnya. Hedonisme itu mengikuti semua apa ya, gaya hidup yang bermewah-mewahan gitu ya. Jadi mungkin sudah punya baju yang mahal-mahal, harus punya tas yang bermerek, sepatu sudah 5 itu tambah lagi, ya itu harus globalisasi, hedonisme harus yang impor dari luar negeri gitu ya. Formal yang resmi, kemudian punya kode etik tertentu, religiusnya tinggi, kemudian juga tingkat akademik yang kuat juga, jujur dan sangat baik. Kemudian dinamis, orang yang dinamis dalam hidupnya, ini lebih bermotif dan menjaga kesopanan dan untuk sikap toleransinya tinggi. Ini tergantung karakter masing-masing maksudnya. Kemudian orang yang bijaksana itu selalu pakai yang akal budinya, pengalaman, pengetahuan, dan hati-hati. Oke, itu. Kemudian nanti yang akan Anda praktekkan ini penampilan serasi menurut kesempatan, misal di pesta itu
Warnanya yang seperti apa? Mungkin baju yang mewah, warnanya bisa emas, perak, biru, hitam, putih, atau merah. Kemudian misalnya dikombin dengan pile atau broket atau payet-payet gitu ya, supaya nampak bling-bling. Tapi kalau terlalu banyak juga agak nggak bagus ya. Ya, jadi busana misalnya untuk malam itu lebih mewah daripada pagi supaya nggak hilang. Kemudian riasannya dan aksesorisnya mungkin agak apa ya, lebih kelihatan gitu. Kemudian untuk yang busana kerja ini sesuai dengan etika ataupun seragamnya, kemudian bahan yang nyaman, aksesorisnya sederhana tidak berlebihan, semua gelang, kalung, ali-ali, cincin semua dipakai. Tas kerjanya dan sepatu pantofel yang tertutup, sebaiknya dipilih warna yang hitam atau gelap. Kemudian busana rumah ini berarti kan untuk santai ya. Silahkan menggunakan busana yang santai, sopan bersama keluarga. Misalnya kalau malam ya busana tidur, ya busana tidur ya khusus untuk tidur. Gitu. Kemudian busana khusus ini untuk kesempatan tertentu, misalnya kalau rekreasi ya diberi kesempatan rekreasi ke luar negeri yang hawanya dingin, mungkin ya pakainya yang tebal dan memang harus untuk menjaga kehangatan. Ya, kemudian untuk menghadiri kematian misalnya berkabung ya pilih warna yang hitam atau gelap. Di situ ini contohnya berkabung takziah malah pakainya baju yang cerah dan berkembang-kembang gitu kayaknya seperti memberikan hawa bahagia gitu ya. Kemudian busana olahraga memberikan kalau pada saat memakai ini pakai baju yang tidak terlalu ketat, yang longgar dan nyaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk praktikumnya di